Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apa yang menajiskan hati dan jiwa kita? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 14 dan 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin yang saya katakan berikut ini juga sudah menjadi salah satu dari pengalaman Anda. Teman, engkau sudah mengecewakan saya. Fitnah yang Anda ucapkan itu bisa membuat aku marah. Apakah engkau sudah tidak mau bersahabat dengan saya lagi? Hanya untuk uang 1 juta saja, engkau menjelek-jelekkan nama saya. Ungkapan seperti ini adalah ungkapan kekecewaan, ungkapan kekesalan karena telah dikhianati sahabat yang telah menebar fitnah. Bahkan konon katanya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apa yang diucapkan oleh mulut telah menciderai persahabatan yang sudah terjalin baik sebelumnya. Yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Saya harus mengatakan kebenaran ini kepadamu. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan baik, dan baik pula untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk di dalamnya makanan. Apa yang kita makan itu memiliki kriteria atau syarat yang kurang lebih begini. Baik, tidak rusak, sehat, tidak dilarang dokter, bersih, tidak terkontaminasi bakteri atau kuman, dan layak santap, sekalipun tidak dimasak terlebih dahulu. Apapun yang kita makan tidak menajiskan atau mengotori tubuh kita. Saudara-saudari terkasih, berbanding terbalik dengan hal-hal yang baru saja saya katakan, bahwa yang keluar dari diri manusialah yang kotor dan menajiskan. Tinja dan air seni, keringat, dahak, ludah, dan ingus adalah bagian kotor yang harus dibuang dan dilepaskan dari dalam diri manusia agar tidak sakit. Hal-hal itu tidak diperlukan tubuh, maka harus dibuang. Orang-orang yang tidak bisa BAB atau buang air seni mengalami sakit yang harus ditangani oleh ahli medis atau dokter. Juga dengan hal-hal semacamnya. Ada satu hal lain lagi yang juga keluar dari manusia dan menajiskan, yaitu perkataan yang terucap dan yang dibatinkan. Itu bisa cacian, bisa amarah, bisa juga dendam, bahkan tindakan yang membuat orang lain menderita atau terluka secara fisik. Hal-hal inilah yang menajiskan seorang manusia. Yang terakhir inilah
yang menurut saya dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Fakta membuktikan bahwa persahabatan kita bubar karena penghinaan atau karena fitnah. Fakta membuktikan bahwa kekacauan hidup rumah tangga terjadi karena pihak-pihak yang katanya ingin sehidup semati tidak dapat menahan amarah dan egonya. Saudara-saudari terkasih, mari saya mengajak Anda untuk melihat nasihat-nasihat para murid Tuhan Yesus yang berikut ini. Catatan yang selalu menarik perhatian saya adalah wejangan dari Santo Yakobus tentang lidah. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Santo Paulus bahkan berusaha mengingatkan kita semua untuk terhindar dari kemungkinan berdosa oleh karena ucapan yang meluap dari hati kita. Katanya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Hatilah yang harus terlebih dahulu dikendalikan, sebab dari perbendaharaan hati yang baik akan keluar apa yang mendatangkan sukacita, empati, dan kasih sayang. Tuhan Yesus menegaskan itu kembali pada hari ini. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudari terkasih, sekarang menjadi jelas dan terang bagi kita apa sesungguhnya yang najis dan menajiskan, apa yang tidak najis dan tidak menajiskan. Kalau engkau makan, berhentilah makan sebelum kenyang. Nasihat orang tua kita. Kalau engkau makan, makanlah yang perlu dimakan, tapi jangan semua dimakan. Kalau engkau makan, bersyukurlah terlebih dahulu atas rejeki yang kau terima, agar makanan itu menjadi berkat dan mendatangkan kesehatan bagimu. Semua boleh dimakan, tapi jangan semua kau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena ada orang miskin yang perlu kau beri makan juga.
kamu harus memberi mereka makan. Pesan Yesus kepada para muridnya ketika hendak menggandakan roti dan ikan. Jadi jelas bahwa yang masuk ke dalam orang tidak dapat menajiskan. Kita diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk memelihara hati kita dengan sebaik mungkin. Hati yang baik adalah hati yang mengeluarkan perbendaharaan yang baik juga. Hal itu dimungkinkan karena kita menyadari firman Tuhan ini. Hatimu adalah bait Allah Roh Kudus. Maka izinkanlah Roh Kudus menguasai seluruh hati dan jiwamu sedemikian, sehingga berkat bimbingan dan tuntunannya engkau bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan bukan menjadi batu sandungan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, karena Allah bersemayam di dalamnya. Muliakanlah Allah dengan hatimu yang baik dan suci. Apakah aku sudah berusaha memelihara hatiku dengan baik dan suci? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bahagia telah diingatkan untuk memelihara hati yang suci dan bersih. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan mampukanlah kami menghadirkan kebaikan yang mendatangkan berkat demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.